Halo, selamat pagi Smart People semua. Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana keadaannya Smart People? Kemarin sore kita melihat IHSG, pergerakan IHSG seperti apa dan juga ditutup dengan adanya pertandingan bola ya antara Indonesia dengan Australia. Semoga Smart People semuanya dalam keadaan happy ya. Dan juga hari ini selamat datang di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada sharing mengenai pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Falah sebagai retail analis, serta hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Kak Vanessa, di mana beliau merupakan tim riset dari RAB Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada sesi Q&A nanti. Sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones, di mana indeks ini seringkali memiliki dampak besar secara global termasuk Indonesia dan seringkali juga dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham, meskipun pada kenyataannya pergerakan ISG tidak selalu sejalan. Kita lihat untuk pergerakan DJI kemarin atau Dow Jones Index, di mana kemarin kalau kita lihat di sini DJI ditutup sebesar 0 minus 0,03%, kecil sekali ya, ini tidak naik tidak turun. Dimana kalau kita lihat sekarang DJI itu pas kali di titik resistance-nya di harga 41.891 nih, smart people. Dan juga kalau kita lihat di sini sempat ada pullback ya kemarin di angka resistance ini. Mudah-mudahan DJI sendiri bisa terus melanjutkan peningkatannya meskipun sebelumnya di sini membentuk satu pola besar yaitu double top nih Pak People. Lalu selanjutnya kita masuk ke indeks DAX di mana indeks DAX mencerminkan juga kinerja dari 40 perusahaan terbaik di Eropa. Kalau kita melihat secara indeks DAX sendiri ini masih konsolidasi nih, belum ada naik, belum ada uptrend, belum ada turun ataupun belum ada downtrend seperti itu Smart People. Ini masih tepat di area resistance dan supportnya. Ini sideways ya Smart People atau no trend. Di mana resistance-nya berada di harga 23.468 dan juga untuk supportnya berada di 22.224 sampai dengan 22.320 untuk area support dari DAX-nya. Lalu kita masuk ke market tercinta kita yaitu market lokal indeks IHSG, di mana IHSG kalau kita lihat kemarin ya Smart People ini kalau kita zoom lagi memang masih dalam kondisi downtrend ya, ini belum ada tanda-tanda uptrend ataupun sideways, dan kemarin ditutup naik 1,11%. Meskipun di sini ada gap nih Smart People, kalau kita lihat ya ada gap rentan harga nih, kita kasih ini. Oke, gapnya cukup tipis ya. Dari 6.332 sampai dengan 6.353 untuk gap IHSG. Dalam jangka dekat, waktu dekat atau jauh ataupun dekat memang gap itu akan tertutup. 90% chance-nya tertutup. Pun kalau tertutup mudah-mudahan di sekarang saja supaya nanti kalau sudah naik jauh tidak perlu ada penurunan lagi untuk IHSG itu sendiri. Untuk support IHSG terdekat ini di area gapnya ini Smart People di 6.332 dan juga untuk resistance-nya itu masih di harga 6.422 atau Fibonacci 61,8% nih Smart People. Lalu kalau kita lihat untuk data IHSG kemarin, di mana lagi-lagi kita masih ngomongin tentang foreign atau pergerakan asing nih Smart People. Untuk overallnya kemarin IHSG foreign ya asingnya itu keluar sebanyak 870 miliar. Di mana dengan net buy-nya ada saham MDKA yang pertama dengan 268,5 miliar. Lalu yang kedua ada saham film dengan 73,8 miliar. Dan yang ketiga net buy asing itu ada saham TPIA dengan 34,2 miliar. Lalu untuk net sale-nya Smart People, top 3-nya lagi-lagi perbankan. Dengan tertingginya sekarang ada Bank BRI, net sell atau asing jualan itu sebanyak 317,2 miliar. Lalu BBNI dengan 229 miliar dan juga BMRI di posisi ketiga dengan 91,2 miliar. Dan juga berdasarkan data dari RHB Trade ID nih Smart People, di hari kemarin dengan IHSG naik 1,11% tersebut, ada 372 saham ditutup menguat, lalu ada 368 saham ditutup melemah, dan juga ada 305 saham ditutup stagnan. Untuk sektor-sektor yang menguatnya, lagi-lagi masih saham teknologi. Dalam beberapa hari ke belakang ketika IHSG hijau, memang saham teknologi masih mendominasi nih Smart People. Kenaikannya kemarin mencapai 9,84%
sektor teknologi. Lalu yang kedua ada sektor basic industry naik 2,49%, dan yang ketiga ada sektor transportasi dengan naik 1,89%. Dan juga untuk info komoditi yang diupdate pada hari ini, di tanggal 21 Maret hari ini pagi tadi, di mana nilai CPO naik 0,05% ke 4.415 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai coal naik 1,56% di hari kemarin dengan 104 dolar. Untuk nilai gold turun tipis banget sama people, hanya minus 0,08% ke 3.044 US dollar. Dan juga untuk nilai crude oil WTI naik 2,02% ke 68,6 US dollar. Baik, smart people, kita akan masuk ke sesi tim research, di mana kali ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa smart people perhatikan. Silahkan Kak Vanessa. Oke, thank you Mas. Selamat pagi, smart people. Ya, jadi kita ada publish untuk dari Trading Ideas itu untuk MIDI. MIDI basically adalah anaknya dari Alfamart. Jadi mungkin kalau teman-teman pergi ke bedanya gini, kalau Alfamart tuh yang kecil-kecil, kalau MIDI tuh yang versinya supermarket lah, ada square meter tertentu yang lebih gede gitu, dan secara variasi produknya misalnya ada kayak fresh produk, lalu ada nugget-nuggetan, itu adanya di Alfamidi gitu. Jadi jangan kebalik ya, smart people. Oke. Nah, yang sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Oke. Sudah terlihat, Mas? Sudah terlihat Oh, Kak? oke. Thank you. Oke, kalau untuk MIDI, jadi kenapa kita suka sih sama MIDI sebenarnya? Ada beberapa faktor gitu. Yang pertama adalah karena memang untuk dari ekspansinya tuh masih terus jalan. Jadi memang kan banyak sekali sekarang yang ya kita tahu lah ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Lalu untuk dari MIDI membuka targetnya 200 toko gitu ya di tahun ini. Tahun lalu juga sekitar 200-an juga. Nah, fokusnya adalah lebih ke supermarket gitu dan memang arahnya lebih ke luar Jawa. Kenapa kita suka di luar Jawa? Karena tadi nih yang Mas Fatah sempat infokan gitu, misalnya kayak CPO harganya masih oke gitu, jadi itu harusnya bisa menunjang untuk daya beli di luar Jawa. Nah, kedua juga kita lihat kompetisinya kan masih belum terlalu apa ya, nggak berdarah di Jakarta gitu, harga-harga sewa ataupun harga pegawai juga lebih murah, makanya kita suka di sana. Yang kedua adalah jadi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya ke store-nya Alfamidi, ini ngelihat pasti ada satu counter baru gitu ya, ada corner baru, ada di dekat kasir, itu namanya jadi. Jajan di MIDI gitulah basically singkatannya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kayak untuk ya semi dalam tanda petik menggantikan Lawson karena memang kita tahu margin dari ready to eat dan ready to drink tuh yang paling bagus gitu ya. Makanya mereka masuk ke segmen ini, tapi yang dijual tuh beda, yang dijual tuh kayak jus, lalu juga yang dijual tuh es krim. Jadi es krimnya kerjasamanya sama AIC. Terus udah kayak gitu ya the rest sama lah ya, kayak misalnya kue-kue, bapau, croissant, roti, kopi, teh, jus, semacam itu sih. Tapi yang membedakan ini ada jus sih. Kira-kira kayak gitu. Nah, so far oke, capex-nya juga nggak terlalu gede dan juga yang membedakan sama Lawson itu adalah nggak ada royalty fee payment dan juga untuk tenaga kerjanya itu pakai kasirnya si eh pakai kasirnya si Alfamidi gitu. Jadi nggak perlu tambah tenaga kerja. Dan juga kalau misalnya ngelihat juga bahwa jadi itu sekarang ada di 138 toko lebih tinggi daripada targetnya yang sebelumnya 50. Nah, terus mungkin yang banyak ditanyain, Lawson nih gimana nih jadi ya kalau udah ada jadi gitu ya. Nah, Lawson itu basically tetap ada, tapi memang company sangat selektif gitu karena yang sudah 2 tahun dan EBITDA-nya masih negatif, mereka akan ditutup. Nah, memang harus diakuin ekspansi mereka kayak ke perumahan gitu, karena perumahan basically ya orang mendingan masak gitu ya, atau juga ke selain ke perumahan, itu juga misalnya kayak ke daerah yang mid to low karena memang kan, harga produk-produk MIDI itu juga agak maksudnya Lawson tuh juga tidak murah gitu kan. Jadi makanya, itu yang kurang bagus. Nah, yang ditanya sekarang next-nya gimana nih, outlook, valuation-nya gitu. Nah, untuk sebenarnya kalau kita ngelihat valuasi sahamnya sudah menarik sekarang. Sekarang sudah sekitar 13 sampai 14 kali PE gitu ya, which is itu udah hampir menyentuh -3 standard deviation.
Ya tapi kita juga tahu teman-teman, maksudnya, MIDI dan Alfamart tuh cukup disukai sama asing gitu ya. Jadi kalau selama masih ada foreign outflow, ya agak susah gitu ya. Mungkin yang harus kita lihat katalis selanjutnya, karena performance-nya masih bagus dan tahun ini masih bisa high single digit SSSG dengan revenue growth sekitar 10-12%. Jadi masih bisa double digit teman-teman gitu. SSSG di Januari masih di 6,5-7% dan, kita lihat semuanya masih inline sebenarnya gitu. Tapi ya, menurut saya adalah company-nya there is nothing wrong with the company dan bahkan dengan adanya pelemahan daya beli kayak gini menurut saya retailer yang masih bertahan adalah MIDI dan Alfamart. Kenapa? Ya basically itu jualannya adalah barang-barang staples product gitu yang kita butuhkan sehari-hari juga. Jadi masih beli. Mungkin ada down trading, maksudnya down trading dalam arti kata beli produk yang lebih murah, tapi kan beli produknya tetap di sini, mereka masih dapat revenue. Tapi balik lagi saya garis bawahin risk terbesarnya saat ini adalah foreign outflow sih. Jadi ya sebagus apapun kalau memang flow dari asing masih keluar, ya memang kita harus nunggu ya teman-teman. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak Vanessa untuk saham MIDI-nya nih dari sisi fundamental. Kita akan melihat dari sisi teknikalnya untuk saham MIDI. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, memang saham MIDI sendiri masih dalam kondisi downtrend yang cukup panjang nih, Smart People. Sempat ada sideways nih dari tanggal 20, dari bulan November 2024 sampai dengan Februari awal 2025. Sempat sideways, tapi habis itu kita tahu ya di bulan Februari memang itu asing, sebenarnya asing udah start jualan dari tahun lalu, akhir tahun lalu. Dan kalau kita lihat betul yang dikatakan oleh Kak Vanessa tadi, ini masih ada foreign outflow dan ini turunnya cukup jauh, Smart People. Dan kalau kita lihat untuk supportnya MIDI sendiri terdekat itu berada, oh ini di 280, terus ada di 302. Di sini ada dua titik untuk support dari MIDI itu sendiri. So, untuk smart people yang memang tertarik, apabila tertarik untuk membeli saham MIDI, untuk area entry-nya itu bisa dari kita dari nilai supportnya saja ya smart people di bawah sekali, yaitu harga 302 itu sampai dengan 294 kita bikin ya 294 sampai dengan 302 untuk area entry-nya dengan stop loss-nya itu berada di harga 282 atau ini support yang terbentuk di tanggal 18 Maret. Di mana 18 Maret kita tahu ISG kurang baik pada saat itu kondisinya. Dengan target pertamanya apabila smart people tertarik membeli saham MIDI ini, target pertamanya bisa di harga 324, lalu target keduanya di harga 332 dan yang terakhir target ketiganya berada di 334. Ini kita untuk trading plan ya smart people. Seperti itu untuk saham MIDI-nya. Lalu di hari kemarin Mas Ilham memberikan tiga saham pilihan. Yang pertama itu adalah saham Astra Internasional, di mana untuk area entry-nya berada di 4690 dan juga stop loss-nya di 4550 nih smart people. So this is still good ya untuk saham ASI sendiri karena ini sudah naik kemarin tipis 0,43%. Dan kalau kita lihat ini masih candlestick hijau semua dan berusaha menembus MA20-nya nih atau garis hijau yang ada di sini. Seperti itu smart people untuk saham ASI. Lalu yang kedua kemarin ada saham ERA. Untuk saham ERA sendiri kalau kita lihat, sorry, betul. Untuk saham ERA sendiri, kalau kita lihat kemarin itu entry-nya di 376 dengan nilai stop loss-nya di 352 dan ini masih di area entry buy-nya. Meskipun kemarin ada tekanan jual ya atau candlestick-nya merah, tetapi masih bisa dikatakan aman karena masih tertahan nih di Fibonacci 78,6%-nya di 374 seperti itu. So, kalau sudah menembus 374 harap berhati-hati ya smart people untuk saham ERA-nya. Dan pilihan ketiga kemarin dari Mas Ilham itu ada SCMA, di mana kalau SCMA sendiri untuk area entry buy-nya kemarin Mas Ilham ada di 199. Jadi di sini sudah naik kalau dari entry buy-nya sudah naik 1%, Smart People. Ya ini masih oke. Ini udah naik 1%, udah cukup bagus seperti itu. Dan juga untuk area stop loss-nya di 187 masih jauh. Mudah-mudahan SMA sendiri bisa menembus nih MA20-nya di garis hijau yang ada di sini. Karena kalau saham-saham sudah menembus MA20, contohnya ada di sebelah sini ya, di tanggal 14 Januari, kita bisa melihat ada pergerakan yang cukup signifikan seperti itu. Baik, itu untuk tiga pilihan saham kemarin dan tiga pilihan saham untuk hari ini. Yang pertama itu ada SMGR. Ini untuk
Yang pertama dari Semen Indonesia Persero TBK, di mana kalau kita lihat semua people di sini membentuk potensi ya, potensi membentuk pola double bottom. Jadi di sini bottom pertama, lalu yang ini adalah bottom kedua seperti itu. Meskipun kalau kita lihat secara volumenya masih belum menembus rata-rata dalam 20 hari ke belakang, tapi ini masih bagus karena saham SMGR sendiri masih diakumulasi pada tanggal 20 Maret kemarin dan kondisinya ini konsolidasi nih sideways. Jadi masih melihat apakah dia akan melanjutkan penaikannya ke arah sini atau dia melanjutkan penurunannya nanti ke bawah seperti itu. Jadi ini kita bisa mengambil entry lebih cepat seperti itu ya. Untuk area buy-nya apabila smart people tertarik bisa dari harga 2.210 sampai dengan 2.250 dengan area stop loss-nya berada di harga 2.100 seperti itu smart people atau minus 6,7%. Dengan target pertamanya di 2.400, target keduanya di 2.480 dan target ketiganya di 2.690 untuk pilihan saham pertama SMGR. Lalu yang kedua ada PANI atau Pantai Indah Kapuk 2 untuk pilihan saham kedua kita pada hari ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang Pani sendiri selalu rebound di area support trend lainnya. Kemarin pun juga ada rebound seperti itu. Dan sedang berusaha menembus MA5 atau garis merah yang ada di sini nih smart people. Kalau kemarin kita lihat juga Pani masih kuat di harga 9275-nya plus memang ini ada akumulasi kecil untuk broker summary-nya dari saham Pani ini sendiri dalam minggu ini ya dari start tanggal 17 sampai dengan hari ini. So untuk smart people yang tertarik membeli saham Pani, area buy-nya bisa dari 9225 sampai dengan 9325 dengan target pertamanya 9950, target keduanya di 10.050 dan target ketiganya di 11.100 dengan stop loss-nya smart people ini harap diperhatikan karena memang IHSG masih belum cukup stabil. Stop loss dari Pani sendiri berada di harga 8.625 atau minus 7%. Dan pilihan saham kita yang ketiga smart people itu ada MTEK. Jadi kemarin ada SCMA, sekarang ada indukannya, ada MTEK-nya seperti itu. Untuk MTEK sendiri kalau kita lihat secara tren memang kemarin di sini sempat ada sideways dan ini penurunan sedikit meskipun sudah balik lagi rebound ke atas seperti itu. Dengan area stokastiknya ini sudah masuk ke area netral plus kalau kita lihat broker summary MTEK masih dalam fase akumulasi dari tanggal 17 Maret. Smart People bisa lihat ada salah satu broker yang memang cukup mengkoleksi saham MTEK ini seperti itu. So untuk Smart People yang tertarik membeli saham MTEK kita bisa area buy-nya dari 515 sampai dengan 535 dengan TP1-nya di 550, TP2-nya di 565 dan TP3-nya di 575 dengan nilai stop loss-nya di 478 atau minus 7,3%. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A. Untuk Smart People semua yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya mengenai perkembangan saham dari segi teknikal, bisa tolong ditulis pada kolom chatnya. Baik, kalau kita lihat di sini yang pertama ada Pak Endik Santoso. Pagi Pak Endik, minta tolong BRPT. Siapa? BRPT hari kemarin kita lihat BRPT terlebih dahulu. Untuk BRPT di tanggal 18 memang kemarin sempat kita tahu semua saham-saham Prajogo Pangestu memang turun semua pada tanggal 18. Dan kalau kita lihat memang di sini BRPT wow. Jauh sekali ya supportnya. Oke, tidak ada support yang terbentuk di bawah 675. So kita akan pakai Fibonacci kalau seperti itu. Untuk support terdekatnya, kemarin rebound pas kali nih di support Fibonacci-nya di 227,2% di harga 660 dan kemarin berusaha menembus di harga 710 atau Fibonacci 161,8%-nya seperti itu. So untuk smart people yang tertarik memang BRPT masih dalam kondisi downtrend. Ini masih cukup dalam ya penurunannya kemarin BRPT. Dan kalau kita lihat secara volumenya di bawah ini sudah di atas rata-rata 20 hari ke belakang. So this is interesting actually untuk BRPT sendiri. Untuk smart people yang tertarik membeli saham BRPT, untuk area entry-nya bisa dari 675 sampai dengan 660 untuk area entry-nya. Dengan stop loss-nya saya panjangkan sampai kita di 7% aja, di 625. Untuk target pertamanya BRPT itu yang pertama bisa di harga 725. Sesuai, kita harus 1:1 ya, kita harus reward-nya smart people. Lalu untuk target keduanya di 740 dan target ketiganya balik lagi ke Fibonacci 100%-nya di 760 untuk saham BRPT. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik untuk BRPT-nya. Lalu yang kedua dari Pak Fernando Septian untuk Trin. Trin Mas, thank you. Alright, siap Pak Fernando.
Untuk Trin sendiri kalau kita lihat di wow ya di tanggal 18 ketika semuanya jatuh, Trin cukup naiknya cukup tinggi ya. Ini mencapai di harga 104. Dan kalau kita lihat memang Trin sendiri secara major trennya ini masih dalam kondisi downtrend yang cukup panjang nih smart people. Meskipun kemarin di sini sudah ada bisa membuat trendline support seperti itu untuk saham Trin ini sendiri. Kalau kita copy paste coba, alright. Oh ini masih ngambangnya cukup banyak ya. Oke. Untuk Trin sendiri, kalau kemarin saya sempat site visit juga ke Trin ini, memang sudah ada 6 project mereka yang sudah selesai dan 2 projectnya secara penjualan itu sudah di atas 50% dengan okupansinya juga sudah lebih dari 70% untuk Trin sendiri. Memang dari segi laporan keuangannya mungkin di kuartal 4 masih belum signifikan karena atau full year 2024 masih belum signifikan karena memang penjualan terbanyaknya di kuartal 4 kemarin. Jadi kita menunggu di kuartal 1 2025 untuk laporan keuangan Trin yang lebih baik sepertinya. Seperti itu untuk Trin sendiri. Kalau based on technical masih seperti ini, sudah ada tanda-tanda rebound meskipun kalau kita lihat secara volumenya ini masih kecil sekali ya smart people. So, untuk smart people yang tertarik untuk membeli saham Trin, ini saya turunkan untuk area buy-nya itu bisa dari 76 sampai dengan 80 untuk area buy-nya. Dengan stop loss-nya itu berada di titik sini aja. 6,58% atau di harga 71 untuk Trin ya. Target pertama dari Trin sendiri kalau kita buat di sini yang pertama bisa di harga 82, lalu yang kedua di harga 85 dan yang ketiga terakhir di harga 90 untuk saham Trin ya. Semoga menjawab Pak Fernando. Lalu selanjutnya dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Petro, WRG dan juga MLPL. Oke, kita start dari Petronya ya. Untuk Petro sendiri, untuk smart people yang belum mendapatkan informasinya pada pagi hari ini, indeks FTSE itu sudah melakukan rebalancing di mana PTRO keluar kalau tidak salah dari small cap seperti itu. So ini cukup berhati-hati juga untuk saham PTRO meskipun secara teknikalnya ini memang masih rebound di Fibonacci 161,8%-nya meskipun di sini ada saya ngeri ini disebut dengan shooting star. Kalau kita lihat secara kecilnya ya. Oke, ini belum murni shooting star ternyata. Alright, untuk PTRO sendiri apabila semua people tertarik dengan volumenya yang cukup banyak ya setelah kemarin jatuhan di tanggal 18 Maret. Untuk area entry-nya PTRO itu bisa dari 2000 kita turunkan pas di sini di 2610 sampai dengan 2700. Jadi lebih baik di 2610-nya kita benar-benar buy on weakness, benar-benar di bawah seperti itu dengan target stop loss sorry, dengan area stop loss-nya smart people di harga 2410 atau minus 7,6%. Untuk target pertamanya saham PTRO bisa di 2870, lalu target keduanya di 3003, sorry, terlalu jauh, di 2930 dan target ketiganya di 3040 untuk saham PTRO. Lalu kedua ada saham MLPL tadi dari Pak Usman, di mana MLPL justru masuk nih ke small cap-nya untuk FTSI pada hari ini pengumumannya seperti itu yang akan berlaku nanti di hari Senin tanggal 24. So, untuk MLPL kalau kita lihat memang secara tren ini alright, this is still good actually. Oke, oke, oke. Untuk volumenya kecil ya untuk MLPL sendiri. Dan kalau kita lihat Fibonacci-nya kemarin apakah dia rebound? Alright, rebound juga di 141,4% ya di harga 98 dan masih berusaha menembus nih di harga 109-nya masih belum tertembus dengan kemarin rebound juga di moving average 5-nya. Oke, this is actually good. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham MLPL, untuk area entry-nya bisa dari 100, kita turunkan aja ya. Dari 104 sampai dengan 107 dengan area stop loss-nya berada di harga 90. Kalau kita turunkan sini terlalu jauh, di 97 aja. 6,73% minusnya seperti itu. Untuk area entry, sorry, untuk target pertamanya itu bisa di harga 111, lalu target keduanya di harga 114 dan target ketiganya oh di sini ada gap nih. Menarik sekali di 118 untuk saham MLPL. Baik, semua people, tak terasa sekarang sudah 8.54, 1 menit lagi akan pre-opening market ya, semua people.
Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan bahwa saat ini masih ada dua promo menarik untuk pembukaan akun menggunakan RDN Maybank dan juga Panin, di mana untuk promo dari Maybank sendiri ini bisa mendapatkan cash reward hingga 700.000 dan 0% brokerage fee selama 30 hari pertama. Dan promonya hanya sampai di akhir bulan ini, 31 Maret 2025. Sedangkan untuk promo yang kedua itu adalah promo dari Panin, di mana promonya itu cash reward juga nih Smart People dari start 50.000 sampai dengan 200.000. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Smart People semua dan terima kasih juga kepada Kak Vanessa atas pemaparannya. Tadi Midi sangat insightful untuk kita semua. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kami berikan untuk Smart People semua. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semuanya. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Dan have a nice day, smart people semua. Ya, thank you Mas, thank you smart people, happy Thank you Kak weekend. Vanessa, thank you Pak Endik sama-sama. Sama-sama Pak Stanley.